Kemudian di tulang punggungku itu masih bisa digunakan sebagai pedang. Ambillah tulang punggungku untuk dijadikan pedang agar dengan tulang ini akan Muhammad nabina binuru hadina min Makkah habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena sebaik-baiknya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena Allah bersama malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kemarin kita telah membahas buruk Nabi Muhammad SAW, saking rindunya kepada Nabi Muhammad SAW sampai menangis selama 40 tahun untuk dijadikan sebagai tunggangan Rasulullah SAW untuk melakukan perjalanan Isra dan Miraj. Dan alhamdulillah, pilihan Rasulullah SAW yang dipilih oleh malaikat Jibril itu tepat sekali, karena antara kendaraan dengan penunggangnya harus mempunyai korelasi. Kendaraan betapa rindunya kepada si penunggang, dan begitu pula si penunggang merindui kendaraan itu, dan pada akhirnya mereka menuju ke beberapa tahapan-tahapan langit yang diabadikan dalam kisah Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Isra Miraj Nabi Muhammad SAW suatu kejadian yang begitu mengagumkan, suatu kejadian yang begitu menjadi sebuah perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW. Namun sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad SAW sampai ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan dirinya, ada sebuah peristiwa yang begitu menyakitkan, peristiwa yang begitu membuat Rasulullah SAW, kalau dalam bahasa sekarang itu galau. Rasulullah galau, sedih, karena dua manusia yang terhebat yang selalu melindungi Rasulullah SAW, yang pertama adalah paman beliau itu Abu Talib, meninggal dunia, dan kedua adalah istri Rasulullah SAW, Siti Khadijah. Ketika waktu itu gencar-gencarnya Rasulullah SAW berdakwah, tantangan kafir Quraisy semakin merajalela, menindas, memberikan ancaman, bahkan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW sebagian itu disiksa, diintimidasi. Lalu Rasulullah SAW biasanya pada saat setelah selesai berdakwah, dia pulang ke rumahnya disambut baik oleh istrinya. Kemudian Khadijah memberikan selimuti yang terbaik, memberikan kasih sayang dan motivasi. Tiba-tiba tidak ada lagi manusia itu. Istri beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bingung waktu itu. Secara psikologinya itu down sekali, turun sekali. Tidak ada lagi yang ia harapkan, tidak ada lagi yang menjadi pelindung beliau. Pada akhirnya sampai Rasulullah SAW terpikir, ketika di Mekah itu tidak diterima lagi dakwanya, maka dia punya keinginan untuk menuju kota Taif. Mudah-mudahan di kota Taif itu menerima ajaran apa yang disampaikannya. Pada akhirnya Rasulullah SAW melakukan perjalanan menuju kota Taif. Ketika ia berdakwah di kota Taif, ternyata kota Taif lebih parah lagi. Dilempari batu sampai berdarah-darah kakinya, sampai pelipisnya itu berdarah. Berlari lagi, dan dia bersembunyi di kebun kurma. Pada akhirnya penduduk kota Taif mengejarnya. Akhirnya ia kewalahan. Kemudian dia bersembunyi. Pada saat tengah malam, ia diam-diam masuk ke kota Mekah dan menuju ke Ka'bah. Di Ka'bah dia bercurahkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabbi, tidak ada lagi yang menjadi pelindungku. Khadijah engkau panggil, pamanku Abu Talib engkau panggil menghadap kepadamu. Tidak ada lagi yang mampu
memberikan motivasi kepadaku agar aku berdakwah. Pada masa Khadijah masih hidup, Khadijah lah yang pertama membenarkan ajaran Rasulullah SAW. Khadijah lah ketika Rasulullah SAW menerima wahyu di Gua Hira yang pertama kali sampai menggigil seluruh tubuhnya. Khadijah dengan lemah lembut menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, marilah aku selimuti." Ya Rasulullah, maka Rasulullah tidurlah di pangkuan Khadijah dan diselimuti dengan kasih sayang dan cinta. Dan Khadijah pula lah wanita yang pertama menjadi makmun Rasulullah SAW, dan Khadijah lah yang pertama mengimani Rasulullah SAW bahwa Rasulullah merupakan seorang nabi yang kebanyakan orang mendustakannya. Kebanyakan orang mengatakan pembohong, kebanyakan orang mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau gila." Tapi Khadijah dengan lemah lembut, ia memberikan sebuah kasih sayang, memberikan motivasi. Sampai Rasulullah SAW waktu itu bercurhat kepada Khadijah, "Ya Khadijah, apakah cara dakwaku ini kurang tepat?" Khadijah mengatakan, "Sudah tepat ya Rasulullah." "Apakah cara ajakanku ini kurang lembut?" "Sudah lembut ya Rasulullah." Dia menguatkan hati Rasulullah agar menyampaikan risalah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Kemudian ketika orang-orang tidak memberikan hartanya untuk berdakwah untuk Rasulullah, tapi Khadijah memberikan seluruh hartanya kepada Rasulullah SAW. Bahkan sampai pada saat detik-detik meninggalnya Khadijah, tak ada satupun harta waktu itu yang ada di samping kirinya. Cuma sehelai kain yang mungkin kain itu sudah mulai robek-robek juga. Pada akhirnya Khadijah sangatlah malu meminta kepada Rasulullah SAW. Kemudian Khadijah menyampaikan kepada Fatimah, "Ya Fatimah, sampaikanlah kepada Rasulullah SAW, aku ingin sekali ketika aku akan meninggal di dunia nanti, surban yang ia gunakan selama ini ketika menerima wahyu untuk menutupku sebagian tubuhku." Kemudian Fatimah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya ibuku meminta surban, meminta surban agar kelak kalau ketika ia meninggal dunia, sebagian kain kafan itu sebagian kain kafan yang ia gunakan itu salah satunya adalah surban yang selama ini engkau gunakan ketika menerima wahyu." Rasulullah SAW mendengar hal itu menangis. Ia mendekati Khadijah, "Ya Khadijah, engkaulah wanita yang ketika orang lain mendustakanku, engkaulah yang membenarkan ajaranku. Engkaulah wanita yang ketika orang lain tidak merelakan hartanya, sedangkan engkau merelakan hartanya, bahkan seluruh hartamu engkau habiskan untuk mengorbankan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang lain membenciku, engkau mencintaiku. Ketika orang lain tidak memberikan sesuatu yang paling berharga di dalam diri, tapi engkau berikan seluruh kekayaanmu tujuannya untuk kepadaku. Ketika orang lain mengancamku, engkaulah yang membelaku ya Khadijah. Tiba-tiba engkau meminta suatu surban, hanya selembar surban untuk tujuannya ketika engkau meninggal dunia, agar sebagian itu menutupi tubuhmu. Maka jangankan surban itu ya Khadijah, kalau seandainya engkau meminta yang lain, maka aku berikan." Kemudian Khadijah menyampaikan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, jangankan hartaku ya Rasulullah, jikalau nanti suatu saat nanti saya akan meninggal dunia, kemudian seluruh tubuhku telah hancur, kemudian di tulang punggungku itu masih bisa digunakan sebagai pedang, ambillah tulang punggungku untuk dijadikan pedang, agar dengan tulang ini akan membantumu untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Seorang manusia yang ia cintai, yang ia kasihi, tiba-tiba
meninggal dunia pada saat tahun-tahun itu. Pamannya yang dulunya pasang badang ketika ia mendapatkan ancaman telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wanita yang disegani oleh para kafir Quraisy telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah para Quraisy akan bertindak sewenang-wenang. Pada akhirnya Rasulullah SAW secara psikologi drop, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Jibril, ya Jibril, dekatilah Nabi Muhammad SAW. Waktu itu Nabi Muhammad berada di dekat Ka'bah. Kemudian sampaikanlah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memperjalankan kamu melalui sejarah Isra dan Mi'raj. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.